Halo guys, selamat datang kembali di channel Universe Sandbox Indonesia. Kali ini kita akan bereksperimen dengan Mars. So far Mars adalah planet yang tidak memiliki air ya, sehingga tidak bisa menopang kehidupan. Nah, masalahnya adalah bukan cuma tidak memiliki air, tapi juga Mars tidak memiliki atmosfer. Jadi sekalipun kita bisa mengirimkan air ke permukaan Mars, tapi karena tidak ada atmosfer, maka akan menguap dengan cepat airnya. Ya kan? Kenapa Mars kehilangan atmosfernya? Jadi diperkirakan sekitar jutaan tahun yang lalu, Mars tiba-tiba kehilangan medan magnetnya. Tanpa medan magnet, tidak ada yang menahan massa daripada atmosfer, sehingga lambat laun atmosfer Mars akan terhempas keluar angkasa ya, karena pengaruh dari dorongan partikel matahari. Nah, dengan adanya medan magnet itu akan memberikan perlindungan atau proteksi terhadap angin dari matahari yang memang isinya adalah partikel bermuatan listrik. Oke, sekarang kita akan coba bereksperimen. Ini sepertinya Mount Olympus ya, gunung tertinggi di sistem tata surya kita ya, lebih tinggi daripada gunung Himalaya. Oke, kita akan coba bombardir. Mungkin kita akan taruh bulan ya di sekelilingnya Mars. Lalu bulan ini akan kita taruh dengan air. Oke, kita ambil bulan, taruh dalam orbit yang dekat dengan Mars. Lalu kita akan ubah bulan supaya dia isinya air semua. Oke, mantap ini. Oke, kita lihat apakah air dari bulan ini mampu membuat Mars memiliki lautan atau tidak. Kita lihat ya. Terlalu cepat. Saya kurangin speednya supaya bisa terlihat lebih enak. Oke, wah, nampaknya langsung menguap ini airnya di bulan ya. Sekarang apakah bisa ditarik oleh Mars air di bulan tadi supaya bisa berpindah ke Mars atau enggak? Kita lihat. Kita percepat speednya. Nampaknya, apa ini? Tampaknya sudah ada transfer air ini dalam bentuk es. Jadi es dari bulan, air dari bulan menguap, tertarik oleh gaya gravitasi Mars ya, karena cukup dekat, sehingga airnya mulai mengisi Mars ini. Sekarang Mars sudah ditutupi oleh benda putih, mungkin es mungkin. Kita lihat komposisinya, sekarang sudah ada air. Ya bener kan, airnya naik 3,5% ini, lumayan ini, besar ini ya. Jadi kalau kita bisa membawa bulan maksudnya dekat dengan Mars, lalu diisi air bulannya, airnya bisa ditransfer ke planet Mars. Oke, kita lihat dalam waktu, kita percepat waktu simulasinya. Pasti akan asik ya kalau kita memiliki bulan kita isinya air semua. Wah, kalau bumi kehabisan air bersih, tinggal kirim aja pesawat ke bulan untuk menambang air ya. Mars makin banyak nih airnya nih ya, 4% dalam bentuk plasma ya, karena memang masih panas suhunya. Sekarang suhunya di 442 Celcius ya. Nanti juga akan dingin kalau lambat laun. Kenapa ini? Oke, kita percepat terus. Jadi mungkin dulu bumi juga mendapat air juga dari ini ya, dari gempuran asteroid, komet maupun satelit yang membawa air gitu. Jadi seperti itu. Memang ada banyak paper yang mengatakan bahwa bumi mendapatkan air dari luar angkasa ya. Walaupun itu masih perlu dibuktikan, karena menurut penelitian terakhir, air yang berada di lautan bumi dengan yang ada di asteroid itu memiliki proporsi kandungan deuterium dan tritium yang berbeda terhadap apa yang ada di bumi.
Seharusnya kalau memang air dari bumi berasal dari asteroid maupun dari luar angkasa, maka proporsi rasio tritium dan deuteriumnya harusnya kurang lebih sama. Tapi itu masih menjadi perdebatan. Oke, nampaknya berhasil ya eksperimen kita dengan Mars. Mars sekarang sudah memiliki banyak air, lebih dari cukup sebenarnya airnya ya, bisa buat apa namanya, membuat kehidupan bisa muncul ya. Ingat, kehidupan muncul jika ada air pada suhu yang tepat, ya kan, memiliki atmosfer ya yang cukup, lalu juga memiliki tanah ya untuk tempat berkembang kehidupan. Kita lihat ini. Oke, so far so good ya. Masuknya silikat, ini adalah tanah ya. Oke. Kenapa ini? Oh, sorry. Jadi berubah. Oke, kita percepat terus. Apakah akan dingin suhunya ya? Mulai dingin suhunya tuh. Ya, ini suhunya mulai dingin ini. Ya, mulai dingin nih suhunya. Rentangnya dari minus 86 degree sampai 1100 ya, tapi udah mulai berkurang. Nah, sekarang misalnya saya hapus bulannya. Ya, kita lihat apakah dia akan lebih cepat ininya, cooling down-nya. Ya, lebih cepat cool down ya, karena tidak ada lagi benda di sekitarnya yang memberikan pengaruh gravitasi ya. Wow, ini kenapa ini airnya kok hilang lagi? Waduh, ternyata bener ya, karena dia nggak punya atmosfer, maka kita taruh air pun pasti akan hilang tuh kan, jadi nol lagi airnya sih, ya kan, nol lagi airnya ya. Percuma, udah mahal-mahal kita membawa bulan ke Mars dengan teknologi yang sangat canggih, ya kan, langsung menguap airnya sih, langsung nol ya, 0% lagi ya. Suhunya mulai lagi normal nih, pelan-pelan turun, tapi airnya nggak ada, karena emang nggak punya atmosfer itu ya, itu masalahnya, nggak ada yang menahan dia gitu loh. Karena air itu kan fluida yang mudah terbang ya, kalau dia nggak ada, dia mudah menguap gitu, ya kan. Kita lihat di sini komposisinya ya, sekarang sudah nol airnya tuh. Oke, sudah nol waternya ya. Dia zero pressure ya, tidak ada tekanan atmosfer, jadi memang dia nggak punya atmosfer, nggak punya fluida di sini. Too bad ya. Kembali lagi ke planet merah nih ya, sangat disayangkan. Mungkin coba kita ubah, kita taruh aja sini misalnya, naikkan airnya sini ya, kita naikkan misalnya, ini kita naikkan airnya sih, susah dia, kita naikkan. Oke, pasti akan nguap lagi tuh kan, turun ya kan, pasti akan nguap lagi kan, nol lagi airnya ya kan. Coba kalau bumi sih tidak begitu ya, karena bumi punya atmosfer, jadi dia akan stabil atau istilah tunggu, ini kan ada bumi sini. Oke, label tuh. Oke, ini bumi ya. Bumi kalau kita naikkan komposisi airnya, dia akan dia pertahankan. Coba kita hapus awannya, cuma view doang. 0,026%, bahkan dengan 0,02% aja air tuh di bumi cukup untuk membuat kehidupan muncul ya. Kalau kita naikkan lagi, tenggelam semua nih ya kan, tenggelam semua ini. Kita lihat apakah masih ada Indonesia. Wah, tenggelam Indonesia, saudara-saudara sih, tenggelam Indonesia. Naikkan lagi ya kan, lagi terus tuh, nggak hilang dia sih, nggak hilang dia. Wah, karena jadi giant water world ini, nggak ada lagi daratan ini, masih ada ice atas sedikit tapi ya, nggak hilang airnya tuh, karena dia punya atmosfer yang menjaganya. Nah, atmosfer bisa bertahan karena ada
medan magnet bumi, ya kan. Sini dia punya medan magnet ada sekitar berapa ya angkanya. Jadi kita sangat berterima kasih bumi masih punya medan magnet 0,3 Gauss ya. Kalau kita lihat ini bisa kita lihat ininya. Nah, ini adalah magnetosfer, yaitu distribusi kekuatan medan magnet bumi ya, yang arahnya melawan arah matahari, karena dia akan melindungi partikel dari matahari ya, sehingga arahnya akan ke arah belakang gitu, akan ke arah luar dari orbitnya sih. Nah kalau Mars tadi nggak punya harusnya, karena dia nol kan itunya medan magnetnya. Kita lihat Mars ya. Appearance, surface, oke. Nol, bukan tadi, mana tadi? Composition ini. Ya, nol dia. Sih, on kan juga nggak ada, karena dia nol gitu kan. Nah, kalau saya naikkan ininya, kita tiba-tiba dengan teknologi manusia yang canggih itu kan, Mars akhirnya punya magnet ya, mungkin 0,3 lah ya. Nah, sekarang cukup ini, kita kasih air ya. Cukup, ya kan? Kita kasih air, dia mungkin nggak hilang. Coba lihat, harusnya nggak hilang nih. Masih hilang juga ya. Something is wrong nih. Apa ya kira-kira ya? Masih hilang juga ya. Kenapa ini kira-kira nih? Coba kita cari tahu. Oh iya, dia nggak punya tekanan atmosfer, pantesan. Di sini 0, harusnya kita kasih nih 0,5 lah. Aku nggak mau ya. Oh sorry, ini nggak ada ini. Oke, 1 ini. Apa nggak mau ya? Pasti ada hal lain yang harus di setup ini. Jadi nggak semudah itu ya melakukan ibaratnya mengubah planet ya untuk menjadi tempat yang bisa ditinggalin planet bumi. Namanya terraforming ya. Bumi ini dia punya water, punya tekanan di surface-nya tuh lumayan tinggi. Ya nih ya, 509 kilopascal. Oke. Harusnya ini kita tinggal copy paste aja nih ya, dengan di kondisi di Mars ya. Kenapa nggak bisa ya? Apa yang berbeda ya? Ini nggak mudah ternyata. Nggak cuma hanya menambahkan mana ya, mungkin juga lebih ke arah mungkin masanya kali kurang berat ya, masanya kurang berat, sehingga dia memiliki gaya gravitasi yang agak cuma gaya gravitasinya cuma 30%-nya bumi ya. Ini gravitasinya. Mungkin dengan kita menaikkan density-nya ini, mungkin bisa kita naikkan jadi akan lebih solid ya, mungkin di 4.000 coba. Oke, berapa dia sekarang gravitasinya? Akan naikkan ini 0,4. Oke, kita naikkan jadi 6.000. Mana tadi? 0,5 ya, surface gravity-nya. Kita naikkan dari 8.500. Dia makin padat. 0,6 masih cukup, mungkin kurang kali ya. Coba 9.800. Oke, sudah mulai dia 0,93. Oke, nggak masalah. Naikkan airnya coba. Nah, mulai dia nggak berkurang airnya nih, mulai diam dia, ya kan? Nah,
mulai diam dia sih, mungkin dia perlu segini. Masih juga keluar ya, kenapa ya, kamu kenapa ini, kenapa ini ya, atmosfernya juga ini. Dua, coba bikin dua di sini. Ini masih misteri, kenapa dia tidak bisa mempertahankan airnya ini. Ini masalah pelik ini, semoga nggak keluar dari soal ujian astronomi ini. Oke, tadi saya tambahkan air, sekarang 0 lagi, padahal sudah saya naikkan density-nya ya. Sebenarnya bukan itu, mungkin ada hal lain yang perlu ditambahkan ya. Oke, mungkin lebih ke arah ini ya. Albedo water sudah, ini nggak bisa dinaikkan ya, kenapa nih? Nggak usah diubah gitu aja dia. Oke, kita naikkan ininya. Kita naikkan terus cursornya. Oke, komposisinya kita naikkan lagi airnya. Oke, 5,6%. Mungkin perlu naikkan besinya supaya lagi semakin ini. Oh, dia perlu hidrogen mungkin ya sebagai gas ya. Nah, sekarang sudah mulai stabil ini ya, sudah mulai stabil ini, walaupun masih ada yang nampak keluar ya, tapi ini sudah stabil nih 4,22%. Nah, karena kurangin supaya dia harus punya daratan dong, kalau nggak nanti gimana kita mau hidup. Nah, oke, yang penting sudah ada daratan, sudah ada air ya, lalu suhunya masih tinggi ya, masih cukup tinggi suhunya nih. Gimana caranya supaya dingin ya, gimana supaya dia dingin ya, mungkin harus dimundurkan agak jauh dari orbitnya. Sekarang suhunya 170 degree kan ya kan, coba kita jauhkan dari jaraknya. Sekarang kan jaraknya adalah 1,65 AU nih, kita naikkan sedikit ya, jadi 2 AU. Jadi kita dorong Marsnya agak keluar ya kan, agak keluar jauh. Kita lihat orbitnya seperti apa, berubah nggak. Oke, kita naikkan lagi jaraknya ya, mungkin agak luar. Oke, suhunya mulai turun nih ya, mulai turun, cepat waktunya di 20. Oke, suhunya mulai turun Mars ya, komposisi masih ada air. Udah, kita berhasil membuat Mars menjadi tempat yang bisa dihuni, tentunya dengan effort yang sangat besar ya. Mungkin teknologinya kita belum sampai ke sana. Pertama harus harus mengaktifkan kembali medan magnet Mars. Kedua, memberikan gas hidrogen supaya dia punya massa atmosfer, lalu memberikan air yang banyak. Mungkin air bisa dikirim oleh asteroid ataupun kita bisa ngirim bulan ya, kalau sudah bisa ke sana teknologi kita. Terus kita gerakan agak jauh supaya Mars suhunya bisa agak turun. Nah, sekarang suhunya dingin sekali nih, sepertinya terlalu jauh kita. Bisa kita mundur lagi. Mungkin nanti harus dipasang semacam stellar rocket ya, yang dipasang di Mars tuh bisa menggerakkan planet ke arah yang kita inginkan. Itu mungkin nanti, masih jauh teknologinya. Oke, ini kita dekatan lagi, jangan terlalu jauh Mars ya, supaya agak sedikit hangat. Suhunya masih dingin banget ini. Beku kita nanti kalau sini. Oke, kita ini lagi jaraknya kita kurangin.
sekarang mendekati bumi Mars jaraknya ya. Oke, jangan tabrakan aja. Dah, masih dingin ini. Mulai naik suhunya nih, Sekarang Mars berada di antara Venus dan bumi, dan kadang juga bersilangan orbitnya. Oke, masih dingin suhunya. Kita lihat cepat lagi sampai dia mencapai titik keseimbangan. Oke, nampaknya udah stabil di angka minus 9 degree ya, 8 degree. Ya, di sini keseimbangannya masih dingin ini. Oke, kita perlu mendekat lagi. Ini saya buka PKU. Oke, nah naik lagi suhunya kan. Oke, 0,8, 0,7 sekarang sudah mulai stabil nih suhunya. Saya rasa ini cukup lah. Ini suhu yang cukup lah untuk kehidupan muncul ini. Ya, kita lihat planet Mars sudah dekat. Oh, sekarang dia sama Venus saling berkejaran. Oke, cukup ini untuk kehidupan ini ya. Oke, ya sudah ada suhunya cukup. Oke, masih naik lagi 8. Oke, stabil di angka 8 degree, which is good enough. Lalu sudah ada tanah, ada air, ya, ada gas juga. Sekarang kita lihat berapa persen dia dengan bumi dari sisi similarity-nya. 77% ya, mirip bumi. Ya, cuma ini life likelihood-nya masih 0 ya, mungkin karena dia masih baru kali. Oke, ya. Jadi begitu caranya bikin Mars menjadi tempat yang bisa ditinggali ya, Mars terraforming. Jadi memang butuhkan level teknologi yang jauh di atas kita saat ini. Nah, sekarang gimana caranya membuat planet lain seperti misalnya Venus? Coba. Venus itu terlalu wah, susah ini. Dia planet gas karbon dioksida. Jadi ini atmosfer isinya CO2 semua. Suhunya panas banget nih, ya. Caranya gimana? Ya mungkin harus kita kurangin dulu gas CO2-nya itu. Ya. Terlalu besar kandungan CO2-nya. Oke, kita naikkan dulu waternya seperti apa. Oke, cukup bertahan dia waternya. Tambahkan lagi. Oke, hidrogen juga perlu dikasih sedikit. Waternya kurang, ini masih kurang. Oke, suhunya masih tinggi. Appearance-nya coba ini gimana caranya mengurangi gas CO2 ya. Sangat pekat ininya sangat besar tekanan atmosfernya. Keturunan lagi ya, jadi mungkin 80 coba 80. Oke, karena kalau kita merasakan 80 atm kita nggak bisa bergerak, terlalu berat, seperti kita ditimpa oleh sekian ton kontainer gitu. 50. Nah sekarang udah mulai nih, nah, sudah mulai 50 atm, kita kurangin lagi. Oke, saya rasa di angka 8 oke lah. 8 atau nanti kalau angka 8 bikin kamu sakit kuping kamu. Saya rasa angka 2 oke lah ya. Sekarang masalah suhu nih. 400 degree, gimana caranya? Karena dia terdekat dengan matahari jaraknya, ya sangat dekat. Nah, kita bisa kita taruh, kita bisa menggunakan cara yang sama dengan Mars. Kita mundurkan planetnya, atau kita kasih semacam apa ya, nggak bisa sih, emang harus dimundurkan ya karena terlalu panas nih suhu ini sih, terlalu panas suhu ini. Kita naikkan airnya dulu. Oke, sudah cukup banyak airnya. Sekarang kita mundurkan, mau nggak mau
kita mundurkan jaraknya, kita naikkan jaraknya dari 1 AU. Kita lihat suhunya belum turun drastis. Oh, kenapa ini kok dia wild orbitnya liar? Oh, jadi gelonjong orbitnya, terlalu eliptik, bahaya nih. Oke, kita bikin saja ini 1.2, ininya 1.3. Oke, supaya nggak terlalu eliptik. Oke, suhunya nggak ada perubahan ya, mungkin karena terlalu tebal kali ininya CO2 nya di atmosfer. Cuma kalau saya kurangin massa atmosfernya nanti akan hilang juga aja airnya. Coba misalnya dengan saya paksa turun jadi 15 degree misalnya. Bakal naik nggak dia kira-kira suhunya? Apa yang bikin dia naik ya, itu masih misteri. Jadi ternyata untuk Venus agak sedikit susah ya dibanding Mars, karena memang dia planetnya punya banyak ya kesulitan ya. Tapi begitulah, tidak mudah memang membuat planet menjadi layak huni. Jadi mari kita sayangi bumi ya, karena mungkin ini bumi adalah the only planet so far di tata surya kita yang memberikan segalanya dengan gratis untuk kita ya. So jangan take it for granted, kita harus jaga bumi ya sebaik mungkin, jangan dikotorin ya. Dan kita harus bersyukur bahwa kita menemukan planet yang sangat indah seperti bumi ini, walaupun sebenarnya bumi juga punya banyak tempat-tempat yang berbahaya. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan, jangan lupa subscribe.